Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama lagi kita berkumpul di tempat ini untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa. Kami percaya melalui pujian di tempat ini nama-Mu ditinggikan dan kemuliaan-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, Cinta-Mu padaku takkan pernah
Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami Bapa. Kesetiaan-Mu nyata dalam hidup kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh, kami percaya. Haleluya. Oh, kuasa-Mu nyata, Kau hadir di tempat ini. Oh, terima kasih, kami percaya Tuhan.
percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami dipulihkan oleh kuasa-Mu Tuhan. In the highest, let our King be lifted up. Shalom saudara, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di minggu ini. Dan saya percaya setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Karena saya percaya Tuhan yang luar biasa itu selalu bersama-sama dengan kita. Saudara, ada orang bertanya kepada saya, apakah khawatir itu dosa? Begitu. Ya, saya percaya saudara juga sering mendengar itu. Dan dikatakan juga, ada yang berkata juga, apakah khawatir itu wajar? Normal, manusiawi. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang saya sering dengar dan mungkin saudara juga pernah bertanya itu dalam diri saudara sendiri. Apakah kalau saya khawatir saya berdosa? Apakah kalau saya khawatir itu normal atau itu wajar? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita mau satukan hati terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada saat ini, kami rindu Tuhan supaya Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami, karena sebentar kami akan belajar firman-Mu, dan tolong dan tuntun serta pimpin kami, agar ketika kami membahas tentang kebenaran firman-Mu, kami mendapatkan satu penyingkapan, sehingga kami mengerti bahwa dalam Tuhan tidak ada alasan untuk khawatir, tapi di dalam Tuhan selalu ada kemampuan untuk percaya dan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Saudara, dalam sepanjang bulan Oktober ini, kita banyak membahas tentang kekhawatiran. Dan tentunya berbicara tentang kekhawatiran, semua orang sudah mengalaminya. Bahkan kekhawatiran itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menghindari. Mengapa? Karena khawatir itu seperti virus. Begitu. Ada orang yang berkata, waduh, saya ini sebetulnya sudah pengen gak khawatir loh. Tapi kenapa ya kok kekhawatiran itu muncul begitu? Nah, tanpa kita sadari, tanpa semua orang sadari bahwa khawatir itu sudah masuk dalam kehidupan kita. Seperti virus. Virus itu mudah tertular lewat ucapan, lewat perkataan. Virus itu bisa tertular lewat situ. Jadi ketika saya berbicara, ada sesuatu yang keluar dari mulut saya, dan itu bisa mengganggu. Dan yang keluar adalah virus-virus tadi. Nah, itulah sebabnya kalau saya katakan bahwa khawatir itu bisa diibaratkan seperti virus, karena kekhawatiran itu juga bisa tertular atau bisa menular, dan itu juga virus yang berbahaya. Ketika saya berbicara negatif, maka orang yang mendengar juga akan terbawa, oh iya ya benar juga ya. Mungkin saya berbicara negatif dengan istri saya, maka istri saya yang menangkap sesuatu juga berkata, oh iya ya benar juga ya. Lalu istri saya ngomong dengan anak saya, dan anak saya juga bilang,
Oh ya, benar juga ya. Nah, demikian juga terjadi pada siapapun. Nah, berbicara soal itu, ada kabar gembira bahwa virus itu bisa dikalahkan. Virus itu bisa dikalahkan. Lewat apa? Harus memiliki imun yang kuat. Bagaimana cara memiliki imun yang kuat? Tentunya tubuh kita perlu nutrisi. Dan selain butuh nutrisi, tentunya kita harus punya pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, pola makan yang baik, pola makan yang sehat. Dan tentunya ada satu hal lagi, yaitu harus memiliki satu semangat atau sukacita begitu. Nah, demikian juga tentang hal kekhawatiran. Kekhawatiran bisa dikalahkan, itu kabar sukacitanya. Bagaimana cara mengalahkan kekhawatiran? Dengan iman yang luar biasa. Nah, tentunya sama seperti imun, punya nutrisi, iman juga perlu nutrisi. Bagaimana nutrisinya? Atau dari mana nutrisinya? Nutrisinya adalah dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang iman yang baik, iman yang kuat, kita harus tahu bahwa sudah sering kita dapati bahwa iman orang Kristen itu naik turun seperti yoyo. Kadangkala baik, kadangkala lemah. Seperti imun, kadangkala kuat, kadangkala juga lemah. Nah, dalam hal ini kita sedang mau belajar. Kenapa sih? Atau kenapa ya? Kok banyak orang Kristen memiliki iman yang naik turun? Sehingga iman mereka itu mudah sekali kalah dengan kekhawatiran. Nah, pada saat ini, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk belajar tentang bagaimana cara mengalahkan kekhawatiran. Tapi sebelumnya, kita juga mau lihat ada 3 poin, yang setidaknya dari 3 poin ini kita juga harus tahu, kenapa orang Kristen seringkali kalah dengan kekhawatiran. Kenapa orang Kristen seringkali kalah dengan kekhawatiran? Poin yang pertama adalah karena mereka tidak jelas dasar kekristenannya. Kok bisa ya orang Kristen tidak jelas dasar kekristenannya? Ya, karena seringkali kekristenan orang-orang yang kita sering jumpai di gereja hanya mendasari kekristenannya hanya dengan hal-hal yang sepele. Oh, saya menjadi orang Kristen karena orang tua saya Kristen. Saya menjadi orang Kristen ya karena bagaimana ya, saya sekolah di sekolah Kristen, begitu. Saya menjadi orang Kristen karena ya mau nggak mau. Karena setiap minggu saya ke gereja, maka saya harus menjadi orang Kristen. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24-27, di sana juga dikatakan tentang dasar yang baik dan juga dasar yang tidak baik. Dasar yang baik tentunya dibangun di atas batu karang, sementara dasar yang tidak baik dibangun di atas pasir. Nah, 2 macam dasar itu adalah bagian dari contoh yang Tuhan Yesus sampaikan tentang orang membangun rumah. Berbicara tentang rumah, itu berbicara tentang tempat kediaman. Dan tahukah kita bahwa dalam tubuh kita ini juga ada roh. Roh itu juga tempat kediaman bagi jiwa dan tubuh kita. Kenapa saya katakan roh sebagai tempat kediaman? Karena dari roh itu atau di dalam roh itu, di sana jiwa kita terpelihara. Tetapi apa yang terjadi kalau kita tidak bisa menjaga roh kita? Maka jiwa kita pun jadi tidak tenang. Dan itu yang menyebabkan orang gagal untuk mengerti tentang dasar kekristenannya. Bagian yang kedua adalah mengapa orang Kristen mudah dikalahkan dengan kekhawatiran. Karena mereka tidak fokus terhadap firman Tuhan. Orang yang tidak fokus terhadap kebenaran firman Tuhan akan membuat mereka tidak mengerti bahwa firman Tuhan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupannya. Itu yang terdapat di dalam Markus pasal yang keempat ayat 3 sampai ayat yang ke-20. Di sana diceritakan tentang ada orang yang sedang menabur benih. Dan ketika orang menabur benih, ada benih yang jatuh di media-media yang tidak baik, tapi ada juga jatuh di media yang baik. Tetapi orang Kristen yang mudah kalah dengan kekhawatiran adalah seperti orang Kristen yang menerima benih, tetapi sayangnya media hidupnya adalah media yang tidak baik, alias media yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dari hal inilah kita sedang belajar bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang kuat atau iman yang baik. Ya tentunya kita rindukan untuk kita menjadi media yang baik. Nah, bagian yang ketiga, kenapa orang Kristen mudah kalah dengan kekhawatiran? Orang Kristen mudah kalah dengan kekhawatiran karena apa? Karena tidak memiliki waktu
waktu dengan Tuhan. Nah, itu yang terjadi dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Tentunya setiap kita tahu itu tentang kisah Marta dan Maria. Dan kita tahu semua cerita ini bahwa Marta lebih cenderung sibuk dengan apa yang dia pandang baik. Dia sibuk dengan berbagai macam hal. Dan itu yang membuat dia gagal untuk memiliki waktu dengan Tuhan. Kita berpikir bahwa dengan kita banyak pelayanan akan membuat kita jauh lebih baik. Kita berpikir dengan banyak melakukan kegiatan rohani akan membuat kita memiliki suatu iman yang luar biasa. Tapi ternyata sehebat apapun talenta, sehebat apapun karunia, sebanyak apapun pelayanan Bapak Ibu Saudara semua, tetapi jika tidak memiliki waktu dengan Tuhan, maka iman kita itu seperti yoyo yang mudah diombang-ambingkan. Dan itu yang membuat kita mudah kalah dengan kekhawatiran. Dan itu yang menyebabkan banyak orang Kristen yang sudah banyak pelayanan, tapi ternyata juga masih hidup di dalam kekhawatiran. Bahkan mudah sekali dikalahkan oleh kekhawatiran. Nah, hari ini ada kabar gembira buat kita. Bahwa ternyata kekhawatiran bisa dikalahkan. Bagaimana cara mengalahkan kekhawatiran? Nah, hari ini juga saya akan menyampaikan 3 poin. Dan saya berdoa supaya 3 poin ini benar-benar memberkati kita dan menyanggupkan kita untuk hidup di dalam kemenangan. Menang atas rasa khawatir. Poin yang pertama adalah kita harus membangun iman di atas dasar firman Tuhan. Jadi sekali lagi, khawatir bisa dikalahkan dengan iman. Bagaimana caranya? Maka bangunlah iman Bapak Ibu Saudara, iman kita semua di atas dasar firman Tuhan. Ketika kita membangun dasar iman kita di atas kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya seperti yang tadi dikatakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Maka dari dasar firman itu kita akan memiliki satu kehidupan yang kuat. Mengapa demikian? Ya karena firman itu membangkitkan iman. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran atas apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita nggak akan pernah mungkin punya iman kalau kita tidak pernah berhubungan dengan firman. Dan di dalam firman itu penuh dengan nutrisi. Sama seperti orang ingin membangkitkan imunnya perlu nutrisi, pola hidup, pola makan, dan sukacita. Di dalam firman mengandung semuanya, mengandung full nutrisi. Bahkan dengan firman kita memiliki pola hidup yang baik. Dengan firman kita memiliki pola makanan rohani yang baik, yang cukup. Bahkan dengan firman kita bisa hidup dengan sukacita. Itulah sebabnya apa yang kita makan setiap hari, apa yang kita bangun dalam kehidupan kita. Apakah kita lebih cenderung mendengar sesuatu yang negatif? Kalau kita cenderung mendengar sesuatu yang negatif, maka kita tidak sedang membangun iman kita di atas dasar firman, tapi atas dasar pendengaran hal-hal yang negatif. Dan hari ini saya rindu untuk mengajak setiap kita agar kita membangun iman kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25 saya akan bacakan buat saudara sekalian. Di sana dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar perkataan Tuhan Yesus tentunya, dan melakukannya, ternyata tidak hanya sekedar mendengar tapi harus melakukan, ia sama seperti orang bijaksana. Jadi orang yang membangun iman di atas dasar firman adalah orang yang bijaksana. Tetapi orang yang membangun imannya di atas dasar pendengaran terhadap sesuatu yang negatif, tentunya dia bukan orang yang bijaksana, karena dia sedang menyiapkan rumahnya runtuh, begitu ya. Dan dikatakan lagi, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu karang atau di atas batu. Ini cukup untuk menunjukkan kepada setiap kita bahwa sehebat apapun kita dalam hal kekristenan kita, ada ujiannya. Ujiannya bisa turun hujan, hujan sesuatu ya, bisa saja hujan itu bisa pujian juga, bisa juga cacian juga yang turun ke atas kita. Mungkin kita katakan, saya sudah berusaha berbuat baik loh, tapi kenapa ya orang itu kok membicarakan saya ya? Mulai muncul kekhawatiran dan lain-lain sebagainya. Dan juga bisa datang banjir.
Banjir berkat, puji Tuhan. Tapi banjir berkat pun kalau kita tidak punya iman yang kuat juga bisa menjadi masalah. Lebih-lebih kalau banjir masalah, ya kan? Nah, yang ketiga adalah angin yang melanda gitu ya. Angin yang melanda. Nah, sekarang ini kita memasuki ya hampir bilang 1,5 tahun COVID dan mungkin itu melanda kehidupan setiap orang. Tapi saya berdoa supaya kita membangun iman kita di atas dasar firman, sehingga semuanya tidak akan pernah menggoyahkan dasar bangunan kerohanian kita pada Tuhan. Bagian yang kedua, saudara. Bagian yang kedua adalah bagaimana cara mengalahkan rasa khawatir. Bagian yang kedua adalah imani perkataan firman Tuhan. Imani perkataan firman Tuhan. Dan setelah kita tadi baca di dalam Markus 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-20 tentang orang yang sedang menabur benih. Ketika kita tahu tentang hal itu, maka dalam hal ini saudara, kita sedang belajar tentang bagaimana kita harus memastikan benih firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita. Pastikan benih firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita itu menguatkan kita. Banyak orang Kristen ya sekali lagi naik turun karena yang difokuskan hanya berkat-berkat saja. Tetapi sekali lagi khawatir itu akan ada, akan selalu ada. Tapi bagaimana cara mengalahkannya? Harus mengimani perkataan firman. Karena di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-20 tadi, jelas mengatakan bahwa benih yang baik itu adalah firman Tuhan. Dan itu jatuh di atas media. Nah, saya berdoa supaya media kita ini adalah media tanah yang baik ya. Karena di dalam ayat yang ke-8, di sana ada media-media yang tidak baik. Ya, satu contoh, media itu bisa di pinggir jalan. Media itu bisa di atas batu. Media tadi cukup ya, kita tahu semua itu bisa terjadi. Tapi ada media yang ketiga yang kadang-kadang kita nggak bisa menebak. Yaitu media di mana benih itu jatuh di antara semak duri. Dan firman Tuhan katakan ketika kekhawatiran menghimpit, benih itu tidak bisa bertumbuh. Tapi ayat yang ke-8 justru dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Bahkan hasilnya, nanti saudara baca, menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Nah, seringkali kita orang Kristen hanya lebih fokus kepada apa? Berkatnya saja. Sementara prosesnya tidak dijaga, yaitu apa? Mengizinkan hati kita seperti tanah yang baik, mengizinkan firman itu ditabur dalam diri kita. Sementara kita tidak mengizinkan firman, kita nggak mau dengar perkataan firman, tapi kita pengen menuai. Masuk akal? Jelas tidak masuk akal. Itulah sebabnya buat saudara-saudara sekalian, kerinduan saya adalah mari jadikan hati kita ini tanah yang baik. Supaya dengan tanah yang baik, kita layak menerima benih yang baik, yaitu firman Tuhan. Dan percayalah, yakinlah, meskipun masalah ada, itu tidak akan pernah menjadikan kita menjadi orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, bahkan orang yang kalah karena kekhawatiran, tapi sebaliknya, kita mengalahkan kekhawatiran, bahkan dari situ kita akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bagi manusia, mana mungkin, tapi bagi Tuhan, pasti. Amin. Bagian yang ketiga, saudara. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengalahkan rasa khawatir? Bagian yang ketiga adalah fokuslah pada Tuhan Yesus. Seperti yang tadi kita sempat bahas juga sepintas lalu tentang Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42 tentang kisah Marta dan Maria. Seringkali yang kita dapati adalah kita hanya menyoroti, wow, Maria tuh luar biasa ya. Dan Marta nggak luar biasa. Tetapi sebenarnya kalau saudara perhatikan dengan baik teksnya atau natsnya, maka sesungguhnya di sana saudara akan mendapati bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan mereka berdua. Tidak ada yang salah dengan Marta, tidak ada yang salah dengan Maria. Mereka semua melakukan perbuatan yang baik. Yang jadi masalah adalah sikapnya, sikapnya. Jadi seringkali kita salah sikap atau sikap yang salah membuat kita kalah dengan kekhawatiran. Nah, kali ini kita sudah tahu jawabannya. Bagaimana cara mengalahkan kekhawatiran? Fokus pada Tuhan Yesus. Oh, saya sudah fokus pada Tuhan, tapi kenapa saya sering kalah? Mari kita lihat. Kenapa kok kita justru kalah?
Tapi di sini firman Tuhan ingin ajarkan buat kita bagaimana mengalahkan kekhawatiran. Mari kita lihat ayat yang ke-39. Ya, mari kita lihat ayat 39, di sana dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya, Marta punya saudara namanya Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Nah ini ya, dan terus mendengarkan perkataannya. Ini yang dipilih oleh Maria. Jadi sekali lagi, sikap Marta baik, dia menyediakan sesuatu yang terbaik. Sikap Maria juga baik, dia menjamu Tuhan Yesus. Tapi yang luar biasa adalah sikapnya. Di mana Marta ketika dia berusaha melakukan yang terbaik, ujung-ujungnya menggerutu juga. Tetapi Maria, dia memiliki sikap yang baik. Apa sikapnya dia? Yang pertama, dia memilih duduk dekat kaki Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan. Sudahkah kita memberikan waktu kita untuk duduk dekat dengan kaki Tuhan? Oh, saya kok nggak lihat kaki Tuhan ya? Ya bukan kaki seperti itu ya. Tetapi setidaknya punyakah kita waktu untuk kita berfellowship dengan firman-Nya? Punyakah kita punya waktu untuk kita memberikan waktu kita untuk berdoa? Punyakah kita waktu untuk kita memuji menyembah Tuhan? Itu sama halnya dengan duduk dekat kaki Tuhan. Nah saya percaya ini adalah kunci. Nah kunci yang kedua juga adalah terus mendengar perkataannya. Terus mendengar perkataan Tuhan Yesus. Ini yang namanya fokus. Orang yang fokus itu duduk memberi perhatian. Begitu. Kadang-kadang, maaf ya ini untuk Bapak Ibu Saudara semua, kita mendengarkan firman Tuhan sambil lalu ya kan? Sambil setrika, ya nggak apa-apa sih. Sambil motong sayur, ya kan? Sambil nyuci motor atau nyuci mobil. Sambil nyuapin anak, ya bisa saja terjadi. Tetapi apakah kita bisa mendengar? Jika bisa, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita menganggap firman Tuhan sambil lalu, itu sama halnya kita tidak menghargai firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikannya, yang paling penting ingat satu hal. Fokus kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Maria, dia memilih yang tepat, fokus pada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pujian Tuhan Yesus terhadap Maria adalah ayat yang ke-42. Tuhan Yesus berkata demikian, tetapi hanya satu saja yang perlu, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara sekalian, apapun yang terbaik yang saudara sudah lakukan, jika itu tidak ada yang dari yang terbaik itu, tidak ada yang fokusnya kepada Tuhan Yesus, maka semuanya belum yang terbaik. Tetapi sebaik apapun itu, tetapi jika kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai pilihan yang terbaik, maka saya percaya itu akan menjadi pilihan yang tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Sebab dengan kita berfellowship dengan Tuhan Yesus, bersekutu dengan firman-Nya, maka itu akan membuat kita mampu mengalahkan kekhawatiran. Jadi sekali lagi, ada poin-poin yang kita sudah dengar. Kenapa orang Kristen kalah dengan kekhawatiran? Karena yang pertama, tidak jelas dasar kekristenannya. Kedua, karena tidak fokus pada firman. Dan yang ketiga, karena tidak memiliki waktu dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi, kabar gembiranya adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengalahkan rasa khawatir. Yang pertama, bangun iman kita di atas dasar firman Tuhan. Yang kedua, imani perkataan firman Tuhan. Dan yang ketiga, fokuslah pada Tuhan Yesus. Saya berdoa biarlah setiap kita dapat memilih yang terbaik. Bukan kalah, dan kalah, tetapi justru harus menang, dan menang. Sama seperti kita berusaha menang, menghadapi kondisi yang ada, memiliki imun yang kuat, mengalahkan virus-virus yang masuk, kita juga harus punya iman yang kuat untuk mengalahkan rasa khawatir, bahkan segala kekhawatiran yang ada di sekitar kita, yang seringkali muncul tidak diundang, dan seringkali mengganggu setiap saat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan berdoa, tapi sekali lagi kerinduan saya, hiduplah dengan kemenangan bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa. Karena kami anak-anak-Mu, kami akan hidup di dalam kemenangan. Dan kami mau hidup selalu di dalam kemenangan. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal sekitar kami yang dapat menghimpit kami. Dan menimbulkan rasa khawatir dalam hidup kami. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah dengan firman-Mu, makin hari kami makin kuat. Makin hari kami makin bertumbuh, makin hari kami makin dewasa
dan makin hari kami dapat mendapati bahwa diri kami makin hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah kasih karunia Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu, dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Hiduplah di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus menuntun kehidupan kita mulai hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, sebelum saudara mengakhiri ataupun menutup YouTube saudara atau menyaksikan akan ibadah ini, maka akan ada informasi-informasi yang nanti saudara dapat lihat setelah ini, informasi-informasi penting. Dan bagi saudara-saudara yang ingin terus dilayani, saudara juga bisa mencatat nomor teleponnya dan menjadi bagian di dalam gereja Faith Unlimited. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. God.